Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang hadir di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini kondisi COVID kita ini belum melanda, jadi kita hati-hati pada saat di luar rumah. Amin, amin, amin. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, itu yang penting ya. Ini sulit kita keluar rumah ini, kita berperang sama musuh yang nggak kelihatan. Jadi hari ini kita bisa sehat, tapi belum tentu 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan ke depan bisa saja, karena ini virus nggak kelihatan. Jadi ya kita jaga-jaga aja lah. Mudah-mudahan semua bisa terhindar dari virus, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan di kampus ini dengan baik ya. Oke, untuk pertemuan kita pagi hari ini karena kemarin saya ada dapat poster itu untuk seminar internasional yang di penyelenggara dari Politeknik Perkapalan Surabaya, tapi dia melibatkan apa ya, melibatkan dari RINA ya, RINA dari Italia ini. Nah itu seminar internasional itu sudah ada jadwal. Kita harus submit abstraknya, kalau nggak salah bulan Agustus ya, saya sudah kirim poster. Kemudian di situ nanti kita akan submit lagi full papernya, itu bulan apa, September atau apa ya, saya lupa. Kemudian nanti ada pembayaran peserta pemakalan seminar, tapi itu nanti ditanggung oleh fakultas. Karena itu ada program fakultas untuk nanti mahasiswa yang dilibatkan dalam seminar internasional ini, biaya yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab dari fakultas. Kalau nggak salah itu ada 100 US dollar ya. Ya ini kalau nggak salah 100 US dollar ya Pak. Ya Pak, 125 US dollar ya. Ya, yang di sini Ya, tangannya. ya, jadi Jadi itu ada partisipan untuk apa? Student, ini ada student, kemudian yang untuk yang regulernya. itu 1,2 juta rupiah ya. Tapi yang itu berapa? 125 US dollar ya. Student yang 100 US dollar ya. Ya Pak. Jadi Iya, iya. 100 US dollar itu kurang lebih berapa? 1,2 atau 1,4 itu. Nah ini artikelnya itu, coba Pak di atas Pak. Untuk abstrak, submit abstrak itu bulan Agustus. Oh, submit abstrak bulan Agustus. Tanggal 15 Agustus, Pak, 2021. Kemudian jika dia setuju, nanti pengumumannya tanggal 20 Agustus, kemudian dilanjut dengan submit full paper. Itu pada tanggal 30 September. Kemudian registrasi untuk registrasi tanggal 31 Agustus. Kemudian kamera ready ya, tinggal tanggal 31 Oktober. Kemudian presentasi bulan November, tanggal 12 November. Kemudian pelaksanaan conference tanggal 19
tanggal 19 November ya. 19 sampai 19 Ya, dan 20 ya. Ya, 19 sampai 20. Jadi ada 2 hari pelaksanaan konferensi. Jadi sampai November ini ya. Sehingga pada hari ini tujuan kita pertemuan dengan link melalui link Zoom ini untuk membicarakan mengenai artikel untuk seminar internasional yang nanti dilanjut untuk submit. Dan nanti mungkin kalau submit Pak Padamora aja yang submit ya Pak. Abstrak itu nanti tanggal 15 Agustus Pak. Kemudian full papernya tanggal 30 September. Nah ini kebetulan Padamora ini memang juga ada kesibukan. Jadi dalam menghadapi CPNS ya, kita doain mudah-mudahan Padamora ini bisa lolos sebagai CPNS karena ini peluang terakhir ya Pak. Iya. Karena di batas ada batas umur untuk mengikuti tes seleksi. Iya. Jadi dengan adanya submit abstrak ini 15 Agustus dan full paper tanggal 30 September ya, barangkali mungkin di tengah kesibukan CPNS ya diharapkan Padamora bisa ada gimana curi waktu gitu ya untuk bisa cicil untuk buat artikel ini sehingga abstrak sama full paper ini akan bisa tersubmit sesuai dengan jadwal dari konferensi ini yang telah ditentukan. Jadi untuk biaya nanti saya akan koordinasikan biaya. Jika nanti abstraknya sudah sudah disubmit, saya akan koordinasi biaya untuk disiapkan biayanya nanti. Nah, itu adalah tujuan kita untuk pertemuan pagi ini. Nanti barangkali ada hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan artikel. Ini barangkali kita bisa berembuk bersama. Mungkin ada masukan-masukan ya dalam rangka pembuatan artikel ini sehingga bisa memudahkan Padamora untuk bisa membuatnya ya. Itu tujuan kita pagi ini untuk pertemuan Lingzon. Nah, untuk selanjutnya barangkali dari Padamora bisa menyampaikan barangkali tahapan-tahapan atau step-step dalam bagaimana kita bisa membuat artikel untuk seminar konferensi itu Padamora. Ya, terima kasih Pak Amir. Jadi di bagian ini tadi kan sudah ditampilkan di share screen ya, di share screen. Nah, untuk mengenai artikel itu nanti bisa membaca atau melihat guidance atau panduan. Jadi kalau di bagian ini misalkan saya share screen di layarnya, jadi bisa masuk ke website ICSOT. Jadi di website ini ada panduan ya. Tampilannya sudah keluar Pak ya. Iya. Nah, di sini ada websitenya, https ini ya, nanti saya kirim di Zoom-nya, di Zoom untuk di sini URL-nya ada di kolom chat. Di sini ada websitenya adalah icsot.ppns.id. Kemudian guidance atau panduan untuk membuat artikel. Di sini ada pilihan ya, ada pilihannya, ada for author untuk penulis. Tinggal melakukan klik di bagian ini, klik di submission,
Nah, di submission nanti keluar guidance atau panduan seperti ini, tulisannya ada paper submission. Untuk menulis papernya langkahnya tidak terlalu susah ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membuat membuat artikel atau membuat tulisan, kita mengikuti panduan yang tertulis di sini. Jadi setiap publisher atau setiap penyelenggara panitia itu selalu berbeda-beda, tapi yang kita ikutin yang apa yang tertulis di sini. Jadi kalau panduannya seperti ini ya kita ikuti aturan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat tulisannya. Di sini ada panduannya. Template-nya di mana ya? Di bagian ini, Pak. Di sini kan ada open klik kanan ya. Nah, ini ada panduannya. Template ya? Ya, ini template-nya, Pak. Ini template-nya. Ini template-nya judul title of paper, maksudnya judul dari papernya. Kemudian ini adalah author itu penulisnya siapa saja. Kemudian nanti di bagian bawah ini adalah afiliasi itu lembaga, berarti institusinya. Kalau pemakalahnya itu dari UPN, nanti dituliskan di situ, misalkan dari dari teknik perkapalan, berarti dari naval arsitek, kemudian ada dari electrical engineering, kemudian ada dari mechanical engineering, nanti dituliskan di situ. Lalu bagian atasnya adalah nama-namanya, nama-nama penulisnya, nanti bisa dituliskan di bagian tersebut. Kemudian abstrak itu sama aja dengan summary atau ringkasan. Di sini di paper ini dikasih batas 150 ya? Ya, 150 kata. Jadi tidak terlalu panjang, 150 kata. 150 kata. Isi dari summary-nya itu mendeskripsikan scope dari artikel. Jadi scope dari paper atau artikel. Apa saja scope-nya? Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian yang digunakan, terus di bagian akhirnya itu adalah kesimpulan. Jadi itu yang dimasukkan di situ. Nanti dihitung kalimatnya tidak melebihi dari 150 kata. Kalau abstrak yang nanti di submit itu dia pakai template ini juga? Iya, pakai ini, Pak. Jadi template-nya ini. Jadi ini kan yang ini nih, yang PDF-nya. Nah, kalau yang Word-nya yang ini. Nah, ini adalah Word-nya. Misalkan kalau saya share lagi di bagian ini, nanti dia template-nya itu ada yang berupa Microsoft Word. Jadi Office Word. Di Office Word ini tampilannya sama seperti yang tadi. Nah, kita gunakan aja template yang ini. Ini kan ada Microsoft Word, Office. Jadi kalau kita masukin abstrak di sini, biar tulisan di bawah dibiarkan ada aja ya? Pada saat kita misalnya mau submit. Atau ini, Pak, kalau yang tulisan yang di bawahnya itu dihapus saja ya? Dihapus saja. Ini kan hanya berupa panduan. Jadi kan hanya berupa panduan. Jadi kalau yang di abstrak kan ringkasan atau summary-nya. Terus ini panduan bagaimana menulis nomenklatur. Ya, jadi kalau abstrak sudah dibuat, tinggal copy paste masuk ke template di atas summary aja ya? Di summary-nya, dimasukkan di summary. Yang ini panduan untuk menulis wallpaper ini. Ya, untuk introduction-nya. Kemudian header footer, ya ini
ya umumnya sama lah seperti membuat jurnal atau membuat artikel. Cuman bedanya kalau di artikel ini, kalau di jurnal itu kan memang agak strict ya pemeriksaannya. Dia kadang ada yang nggak sesuai udah langsung ditolak atau di reject. Tapi kalau di bagian seminar ini umumnya kemungkinan diterima itu peluangnya besar, kemungkinan untuk diterima oleh penyelenggaranya. Jadi tinggal mengikuti aturan penulisan seperti nomenklatur. Misal kalau menggunakan rumus ya tinggal ditambahkan seperti ini simbol-simbolnya. Nah, untuk introduction pola penulisannya itu bayangkan saja seperti menulis atau membayangkan segitiga terbalik. Jadi kalau segitiga kan yang lancipnya itu di atas. Nah, cuman kita bayangkan posisi yang lancipnya itu ada di bawah. Jadi segitiga terbalik atau piramida terbalik. Itu cara penulisan di introduction. Jadi kita ceritakan dulu awal pembukaan, latar belakangnya itu masih hal-hal yang general, hal-hal yang umum. Kemudian turun lagi ke paragraf berikutnya, lebih masuk lagi. Kemudian paragraf berikutnya lebih masuk lagi. Terus pada saat di bagian akhir di segitiga kan ada segitiga terbalik, kan ada sudut yang paling lancipnya di bawah, dibalik. Nah, di bagian akhir itu adalah statement dari penulis atau dari autornya, penelitian ini atau dari riset ini mau melakukan apa. Itulah yang nanti di highlight atau di garis bawahi bahwa penelitian ini melakukan atau bertujuan untuk mengerjakan apa nanti di situ. Terus paragraf berikutnya ya ini adalah kelanjutan, misalnya menampilkan teori atau landasan teori, kemudian yang ketiga itu adalah metode penelitian, keempatnya itu hasil dan pembahasan, itu nanti bisa ditambahkan di situ. Kemudian yang kelima, conclusion, kesimpulan, dan yang terakhir ini ucapan terima kasih, acknowledgement, nanti dimasukkan dari penyelenggara yang membantu untuk mengikuti seminar ini. Seperti kalau misalnya dari LPPM, nanti kita masukkan itunya nomor registrasi proposal, atau kalau misalkan dari fakultas berarti nanti ada nomor pendanaan dari fakultasnya dituliskan di situ. Untuk reference defaultnya ya dia menggunakan ini, ada 1, 2, ini kalau melihat dari ini tampilannya menggunakan angka ya, angka 1, angka 2, kemudian nanti bisa dimasukkan di situ, tuliskan. Ya, begitu Pak Amir untuk sementara. Jadi nanti ini kan bisa kita lakukan. Nah, yang kemarin kan sudah dibuat laporan kemajuan Pak ya, yang sementaranya. Laporan kemajuan riset yang renov untuk sementara. Nah, ini adalah laporan sementaranya. Ya, abstraknya bisa melakukan atau mengambil dari yang sudah dibuat ini, Pak. Ini kan nanti tinggal dirubah saja atau dialih bahasa ke dalam bahasa Inggris, terus dilihat apakah jumlahnya itu tidak melebihi 150. Nah, di sini berapa ini? 230 ya?
Iya, ini 14, itu 87, nah ini 230. Ini ada 230 kata. Nanti tinggal direduksi saja atau dikurangi. Direduksinya ya yang dikurangi adalah kata-kata yang tidak terlalu penting, nanti direduksi. Yang poin yang utama di abstrak itu adalah latar belakang, yang melatar belakangi kenapa judul ini ingin dipilih ya, judul yang dituliskan pengembangan prototype heating tools menggunakan induksi elektromagnetik untuk perawatan komponen mesin kapal. Jadi apa yang melatar belakangi kenapa memilih atau mengajukan judul itu, satu atau dua kalimat, kemudian tujuan penelitian, kalimat berikutnya metode penelitian, metode apa yang digunakan. Karena kemarin menggunakan metode eksperimen, dia ceritakan secara singkat eksperimennya seperti apa, menggunakan power supply dengan DC 12 volt, terus alat yang digunakan adalah besi plat ini. Terus di bagian akhirnya setelah metode menuliskan ini kesimpulan apa yang didapatkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Halo. Ya, jadi seperti itu Pak Amir. Ya jadi kan ini begini Pak, untuk luaran utama ini kan kita sudah daftar paten, kemudian sudah buat proses pembuatan buku ajar. Wah, maksud saya ini menghindari plagiat ya. Jadi judul di paten itu di deskripsi saya sudah rubah, tidak sama dengan yang di laporan penelitian ini, sama di buku ISPN sudah rubah juga. Nah, nanti judul kalau di paten itu prototype saja, heating tools menggunakan induksi elektromagnetik untuk perawatan radar dan subpropeller. Kalau di apa namanya di paten. Nah, kalau di sini untuk perawatan nggak apa, jadi kalau komponen mesin kapal mungkin agak luas sih. Mungkin kita bisa cari judul yang perawatan apa sistem propulsi aja, untuk perawatan sistem propulsi kapal. Itu judul itu nah, nanti mungkin di abstrak atau full paper itu nanti mungkin kita bisa modifikasi lagi kalimat-kalimatnya sehingga jangan sampai terlalu sama gitu kan. Nah, nanti untuk deskripsi paten nanti saya akan kirim yang saya sudah buat dari mulai latar belakang invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, kemudian full invensi, full itu sampai dengan ada gambar-gambar yang kita tampilkan di deskripsi. Nah, ini itu kira-kira gimana ya kalau kita tunggu paten ini kan masa publikasi aja ke 1 tahun itu, Pak. Nah, jadi kalau kita misalnya submit full paper untuk apa namanya konferensi internasional ini kan nanti dipublish juga.
Yang saya pikirkan kalau misalnya kita publish, terus tiba-tiba nanti di paten dia akan cek di Google, baik secara nasional maupun internasional. Yang dikhawatirkan jangan sampai karena ada kesamaan, sehingga tapi itulah mungkin kalau konferensi ini akan lebih duluan ya, akan lebih duluan dipublish, sedangkan paten ini kan butuh sampai 2-3 tahun ya, untuk dia cari tahu kesamaan di Google itu kan 1 tahun itu cari tahu aja untuk ada kesamaan apa namanya materinya itu, sehingga gimana ini yang harus dipikirkan karena paten itu kan keluaran wajib. Seandainya kalau nanti artikel ini dipublish, terus tiba-tiba dicek di paten untuk diumumkan, ternyata ada misalnya terjadi kesamaan dengan misalnya yang materi yang sudah dipublish lewat jurnal konferensi internasional ini, yang dikhawatirkan akan dibatalkan patennya. Nah, oleh karena itu, ini yang maksud saya bisa nanti kirim deskripsi paten yang sudah kita daftarkan, sehingga nanti mungkin jadi bahan petunjuk untuk itu bisa buat abstrak sama full papernya, karena di deskripsi paten juga ada abstrak. Nah, yang saya masukin abstrak ini seperti yang ada di tulisan ini, yang 230 ini yang saya copy langsung masuk ke abstrak di deskripsi paten. Nah, sehingga gimana caranya kita buat abstrak ini sehingga gimana ya, ada perbedaan tapi maksudnya sama gitu. Kemudian selain abstrak ya full paper juga. Jadi ada pointer-pointer, kalimat-kalimat yang harus kita masukin. Artinya kalau abstrak ini sudah kita rubah ke arah yang mungkin sudah tidak sama dengan yang di paten, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembuatan full papernya. Nah, ini barangkali yang jadi pertimbangan pada saat kita mau buat artikel, karena lagi-lagi jangan kita jangan sampai jurnal ini publish, tahu-tahu paten ini dia cari tahu di Google secara nasional internasional, sehingga dikhawatir takutnya ini ada yang sama gitu, sehingga paten ini bisa dibatalkan. Sedangkan paten ini luaran wajib. Kalau buku ajar saya kira tidak dipublish ya. Dia tidak publish, dia hanya buat dalam bentuk buku aja. Tinggal nanti diserahkan ke tim penyusun, kemudian diserahkan juga sama lembaga UPN, dan nanti ada yang disampaikan ke perpustakaan rektorat, ada yang diberikan ke perpustakaan rektorat, ada yang diberikan ke lembaga LP2N. Kemudian ada juga yang filenya di perpustakaan nasional. Dan menurut saya itu tidak dipublish, jadi dalam bentuk buku saja. Cuma yang dikhawatirkan paten ini. Jadi kalau kita mau buat abstrak, coba nanti coba ini jadi ekstra mikir. Tujuannya sama, tapi mungkin kita kalimat-kalimat ini harus dimodifikasi lagi, sehingga tidak menggambarkan bahwa nanti akan sama dengan yang paten gitu, yang
deskripsi paten yang sudah kita daftarkan. Jadi paten itu kita daftarkan pada tanggal 20 Juli 2021. Kemudian di sistem saya cek pendaftaran patennya sudah lengkap. Nah, kalau pendaftaran paten sudah lengkap, tinggal nanti akan dilanjutkan dengan dipublikasi atau diumumkan secara untuk dicari tahu secara nasional atau internasional, dan itu cari tahu itu memakan waktu sampai 1 tahun. Nah, kalau itu sudah merupakan tidak merupakan plagiat, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif paten. Itu maksud saya seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk ke konferensi internasional, kita buat jurnal, ya nanti harus kita lihat yang deskripsi paten supaya jangan sampai kita buat sama gitu. Kalau judul sudah nggak sama, karena judul itu kalau yang tadi ini adalah pengembangan, saya sudah cut pengembangan hanya prototipe saja, tapi untuk perawatan radar dan subpropeller saja kalau di paten. Kalau ini kan untuk perawatan sistem propulsi kapal, ada pakai kata pengembangan. Nah, tinggal nanti menyesuaikan di abstrak sama full paper gitu. Coba ini jadi pertimbangan dalam hal nanti kita bisa buat abstrak sama full paper itu. Kira-kira gimana Pak? Ada masukan atau tanggapan? Boleh tanya Pak Amir? Ya. Seandainya saja nih, konferensi internasional ini kan dilaksanakan dengan dia lebih dulu sebelum paten itu dikonfirmasi atau diterima. Yeah. Kalau misalnya dia sama, termasuk juga nama penelitinya sama, batal tetap Pak Amir ya? Iya. Kenapa? Jadi isinya sama, penelitinya pun sama. Iya. Nggak bisa juga Pak Amir ya? Itu nggak apa-apa sama. Tim peneliti boleh sama, nggak apa-apa. Yang penting materinya nih. Kalau materi sama, itu nanti setelah dia umumkan, kemudian dia selidiki secara nasional, internasional mengenai artikel-artikel yang berkaitan dengan ini heating tools ini. Itu kalau sampai ada yang sama, itu pasti nanti diumumkan di sistem DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kita akan lihat dia punya sistem laporan, pasti nanti di situ akan ditolak. Nah, ditolak itu dengan berbagai alasan yang mungkin yang mereka dapatkan, yang setelah mereka telusuri. Kan kalau sama itu kan plagiat, berarti kan tidak boleh. Artinya kalau ada yang sama itu tidak boleh, walaupun dengan penulis yang sama. Kalau penulis sama, materinya beda, masih bisa dimungkinkan bisa diterima. Nah, jadi ini kan luaran ini kan kita ingin menambahkan luaran dari hasil penelitian kita. Ya, cuma jangan sampai ada terjadi kesamaan, karena ini kalau sudah dipublish secara internasional atau nasional, kan tidak boleh ada materi yang sama, Pak. Ya, walaupun misalnya tujuannya sama, tapi mungkin modifikasi kalimatnya itu. Kalau misalnya jurnal ini merupakan luaran wajib, ya mungkin kita konsentrasi kalimat ini aja yang kita pertahankan.
untuk jadikan luaran. Sementara paten ya sudah nanti kita penjelasan. Cuma karena paten buku ajar ini kan luaran wajib. Kalau yang jurnal ini kan luaran tambahan. Ya, sehingga wajib itu yang harus kita perhatikan lebih dulu. Nah, cuma kalau misalnya kita mau coba lagi untuk luaran tambahan jurnal ya mungkin inilah kalimat-kalimatnya yang harus dimodifikasi gitu. Sehingga apa ya, dengan luaran-luaran yang kita sudah dituangkan dalam kontrak penelitian itu ya sebenarnya menurut saya itu kita harus sampai menunggu paten sama buku ajar tuntas dulu. Kemudian berikutnya kita bisa lanjutkan dengan jurnal-jurnal tambahan ini. Tapi tentunya harus juga lakukan modifikasi. Karena kalau kita lakukan yang sama, berarti apa ya, pasti saya nggak tahu itu gimana cara mereka penilaian gitu. Penilaiannya itu jadi kalau kita mau buat apa jurnal konferensi ya harus kita modifikasi kalimat karena nggak boleh akan sama dengan yang di paten itu, walaupun tujuan sama, tim peneliti sama nggak apa-apa, tapi harus kita modifikasi kalimat itu. Kebetulan abstrak di jurnal konferensi kan 150 kata. Kayaknya gimana kita harus modifikasi kalimatnya sehingga menghindari ada nilai kesamaan gitu. Kalau ini Pak Amir, kalau paten itu berapa lama kita tunggunya? 1 tahunan ada? Iya, jadi paten ini setelah kita daftarkan, kan dia sudah terima nih. Kemudian nanti tahap kedua adalah dia akan menyampaikan bahwa paten ini sudah mulai diumumkan. Nah, diumumkan itu kalau pengalaman saya kemarin hampir 1 tahun, Pak. Nanti setelah 1 tahun, kemudian sudah tidak ada masalah, dia akan lanjut dengan pemeriksaan substantif paten. Jadi dalam ini nanti kita bisa ketemu sama tim dari Kementerian Hukum dan HAM untuk sama-sama kita bicarakan masalah deskripsi itu, karena mereka itu kan ada kadang-kadang nggak paham masalah bidang kapal. Nah, itu yang mereka mau klarifikasi pada saat pemeriksaan substantif paten. Nah, kalau itu sudah selesai, tidak ada masalah, baru nanti muncul paten granted itu. Atau gini aja Pak, kan kalau dari kontrak ya, kalau misalnya saya baca dari kontrak ini kan kontrak apa dengan LPPM nih, ya yang 2021, nah yang kemarin itu kan, saya baca pasal 6 sih kan banyak pasal-pasal nih. Nah di pasal 6 ini kan memang tertulisnya target luaran adalah berkewajiban menyerahkan sertifikat paten grant ya, paten grant. Jadi ini dulu yang sama LPPM itu yang diminta mengenai seminar internasional itu kan berupa luaran tambahan Pak ya. Jadi kalau misalnya seminar itu belum diberikan juga, ini kan sudah yang diminta pertama kali kan ini sama patennya. Nah, sedangkan syarat dari paten itu tidak boleh ada kesamaan dari berbagai macam publikasi yang pernah dilakukan ya, seperti seminar nasional atau internasional atau jurnal. Jadi kalau saya sih ngelihatnya kita selesai ini aja dulu Pak, sertifikat sampai keluar ini sertifikat, nanti tambahannya baru nanti buat papernya. Khawatirnya nanti setelah takutnya misalnya setelah kita coba paraphrasing ini dirubah-rubah sama kalimatnya dibolak-balik, yang kalimat tadi yang abstrak tadi misalnya dibolak-balik di paraphrasing, nanti sama
Kemenkumhamnya itu kan, ini kan datanya itu kan bisa terbaca secara digital atau secara online di apalagi kan seminar internasional, nanti kan dia ada database internasional. Nah, yang bisa nanti bermasalahnya ada kesamaan ini yang akhirnya sertifikat paten ininya nggak bisa dikeluarkan oleh Kemenkumhamnya. Ya, nah, jadi ya itu kadang-kadang memang saya pikir begitu juga. Karena kalau lihat dari sininya kan, dari LPPM-nya kan hitam di atas putihnya dia mintanya kan paten, patent granted, berarti yang artikel jurnal itu nanti kita usahakan setelah ininya clear. Jadi kan kalau yang sertifikat grant patent-nya sudah keluar kan, nanti kita bisa paraphrasing kan dari itunya. Jadi yang pihak kedua berkewajiban melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagai dimaksud pada ayat 1 kepada pihak pertama. Nah, ini sudah kita wujudkan. Jadi perkembangannya itu kita telah daftarkan paten secara online. Jadi waktu itu menggunakan akun LP2M untuk saya daftarkan online, karena paten ini dari paten yang dibuat oleh para inventor ini itu sudah harus diserahkan kepada LP2M, sehingga pada saat upload juga harus menggunakan akun LP2M. Kemarin sudah saya upload, kemudian catatan di situ di sistem sudah lengkap pendaftaran, tinggal kita nunggu terus perkembangan lebih lanjut. Jadi di sini perkembangannya pencapaian target pada posisi sekarang adalah paten telah didaftarkan. Dan nanti saya kirimkan lagi mengenai paten yang sudah didaftarkan itu. Sehingga itu nanti kita akan masukkan ke laporan kemajuan nanti pada akhir Agustus ini. Nah, kan LP2M juga tahu tuh, untuk dapat paten granted itu dia tahu berapa lama itu. Tapi dengan kita ajukan pendaftaran paten secara online kan berarti kan kita sudah memenuhi target luaran ayat 2 itu. Untuk ayat 1 LP2M tahu berapa lama itu paten granted itu. Saya kemarin kan yang kapal water bus itu untuk para wisata itu 2017 saya daftar. Kemudian pada tahun 2020 itu baru keluar paten granted itu. Tapi ya, di LP2M juga tahu berapa lama itu paten granted kan. Yang penting sekarang kan paten telah didaftarkan. Nah, oleh karena itu yang dikhawatirkan tadi, kalau kita buat lagi artikel untuk konferensi internasional, takut kalau ada yang bisa modifikasi nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak bisa, seperti tadi disampaikan pada Mora, ya barangkali kita nunggu aja. Jadi mungkin sekitar 1-2 tahun lagi. Yang penting dia sudah lolos pengumuman aja. Sudah lolos pengumuman, sudah bisa kita bisa lanjutkan misalnya untuk luaran-luaran tambahan lainnya, apakah untuk jurnal nasional atau jurnal internasional atau konferensi internasional gitu ya. Ya, jadi ya sudah, kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa lah, kita konsentrasi untuk paten aja dulu, sama buku ajar sudah didaftarkan. Jadi buku ajar itu
sudah didaftarkan per tanggal 21 Juli ya. Ini sampai saat ini saya lagi nunggu, kalau sudah daftar kita nunggu nomor ISBN dulu. Karena nanti nomor ISBN itu akan dicetak di cover ya. Yang penting ini kita sudah proses membuat keluaran yang artinya kan secara bertahap, beda sama jurnal. Hari ini kita presentasi atau kita submit, ya mungkin tunggu lagi 1-2 bulan, 3 bulan gitu untuk proses review. Jadi itu yang penting untuk laporan kemajuan ini kan sudah bisa kita lampirkan bukti pendaftaran paten sama buku ISBN. Jadi kalau dari saran Pak Damora ya nggak apa-apa lah kita. Tunggu aja Pak ya, karena nanti takutnya kita udah parapressing, sudah rubah-rubah, terus sama Kemenkumhamnya ada kesamaan similarity dari misalnya dari angka yang tertulis atau yang ini kan seperti kayak tadi misalnya ukuran besi pemanasnya itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, tebalnya sekian, terus tinggi silindernya sekian. Itu kan kita nggak bisa parapressing misalnya Pasti yang sama awalnya sama tingginya nggak bisa dirubah, dipendekin atau di ini kan dilebarkan. Halo Pak Damora? Halo? Iya Pak. Iya, benar banget Pak. Ini kita tunggulah Pak. Saya setuju itu. Benda kerja itu nggak bisa dimodifikasi Pak. Itu pasti sama Pak. Karena ketika kita modifikasi, hasil ukur juga kita nggak pernah cobain. Nggak pernah kita praktekin. Kan kalau full paper berarti kita masukin semua kan ya. Termasuk hasil eksperimen kita kan. Iya, nanti kita masukin ini Pak. Kan misalnya hasil metode kan di abstrak kan kita cerita tentang metode, terus alat ukur. Nah, alat ukur nanti ada juga di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan itu ya pasti nyerempet-nyerempet atau ada kalimat atau narasi yang misalnya menceritakan panjang dari alat ukurnya, panjang dari benda objeknya sekian, lebarnya sekian. Nah, angka-angka ini yang kita nggak bisa rubah-rubah kan, misalnya kalau panjangnya 20 terus kita di paten ditulisnya 20 tapi di paper kita tulis 10. Nah, iya. itu juga nggak bisa ini Pak nggak bisa nggak bisa diparapressing. Iya pasti sama. Iya. Termasuk alat percobaan Pak. Kita mau ngarang lagi alat percobaan dengan deskripsi teknis yang berbeda, sementara kita nggak pernah lakukan. Kayaknya kalau saya setuju Pak, sebenarnya kita tunda aja dulu Pak. Kalau pendapat saya gitu, karena kalau kita modifikasi gitu berat mikirnya, tempat kita ukuran berubah, alat ganti, semua bongkar semua itu Pak. Demikian Pak, kalau saya setuju ditunda aja dulu pada orang Pak Amir. Oke. Iya, kita tunggu sampai ini keluar Pak, sertifikat ininya, patennya. Karena kan kalau dari LPPM kan minta outputnya kontraknya itu tertulis dia minta paten. Nah, sedangkan syarat dari paten itu tidak boleh ada kesamaan dari publikasi ilmiah, kesamaan seperti jurnal, seminar nasional, seminar internasional, atau proceeding itu yang nanti dilacak atau di tracking oleh Kemenkumham secara database online-nya. Ya. Oke. Oke. Jadi sudahlah kita sepakat. Kemarin itu karena saya pikir dari Prodi itu ingin supaya ada mahasiswa yang dilibatkan pada kegiatan seminar nasional maupun internasional untuk meningkatkan IQ daripada program studi. Cuma barangkali kalau ada penulis tulisan yang lain
Kemarin saya tadinya nggak kepikir itu. Saya sampaikan bahwa ada satu penelitian yang bisa kita buat untuk konferensi internasional, cuma saya pikir lagi, waduh takutnya nanti ini paten yang sudah didaftarkan jadi persoalan gitu kan. Pak Amir, pada Mora saya terpikir satu hal, ini usulan aja. Iya, iya, Pak. Kalau misalnya kita ingin libatkan mahasiswa, ini usulan ya sekali lagi ya, mahasiswa untuk dia bisa memberikan apa ya pencerahan pada teman-temannya itu, mungkin dia presentasikan dengan buku ajar lalu kita videokan. Lalu itu yang kita pertanggungjawabkan sebagai apa sih tambahan kita dalam entah laporannya model apa saya tidak tahu, tapi ke apa tingkat dekan atau rektorat bahwa ini keterlibatan dia sampai sejauh ini kita nggak bisa masukkan dalam bentuk konferensi dan sebagainya karena ada hubungannya dengan paten. Tapi ini kita lakukan dalam bentuk lain. Jadi mungkin buku ajar itu dia presentasikan ke teman-temannya atau seperti lalu kita videokan bahwa itulah bentuk kegiatan dia dan pencapaian dia yang dilakukan selama ini lewat penelitian kita bareng-bareng ini. Usulan saya sekali lagi pada Mora Pak Amir. Nah, jadi artinya ada juga kegiatan yang kita buat dalam rangka memenuhi usulan dari rektorat atau dari dekan bahwa keterlibatan mahasiswa itu sampai dia bisa mempresentasikan atau dia bisa memaparkan dalam bentuk konferensi walaupun hanya sekedar online atau virtual dengan teman-temannya atau dengan timnya. Nah, kita juga masuk sebagai pengarah atau supervisor di saat dia mempresentasikan itu. Bagaimana menurut Bapak berdua? Ini saya pun kalau yang permintaan dari LP2F itu untuk laporan itu tidak ada dalam bentuk video. No. Jadi merupakan hanya laporan air yang kita buat secara tertulis, kemudian ada lampiran luaran perkembangan pencapaian target luaran dengan memperlihatkan bukti-bukti aja. Kayak misalnya paten, kita akan lampirkan deskripsi paten yang telah didaftarkan, kemudian untuk buku ISBN kita bisa lampirkan bukti pendaftaran. Nah, sedangkan untuk video itu tidak ada. Nah, cuma untuk keterlibatan mahasiswa itu kita sudah buat dalam bentuk skep dekan untuk penelitian dengan judul ini. Ada dilibatkan mahasiswa dari prodi ini, namanya ini, NIM-nya ini, dari prodi ini, angkatan berapa, itu sudah dibuat dalam bentuk skep. Nah, itu yang nanti diperlihatkan pada saat akreditasi. Memang dalam bentuk video ini tidak ada, cuma kalau akan terlihat nanti pada saat misalnya mahasiswa itu akan terlibat dalam konferensi atau dia terlibat dalam membuat jurnal. Karena nanti di konferensi itu artikelnya itu kan ada nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nanti pada saat dia presentasi itu mahasiswa nama pertama. Kemudian yang berturut-turut nanti tim peneliti. Itu yang nanti sebagai bukti kalau memang itu bisa dilakukan buat jurnal atau seminar. Nanti namanya akan muncul yang tadi tuh, yang tadi pada Mora sampaikan kan ada nama tim peneliti kan. Nah, kalau mahasiswa dia yang seminar kan, maka nama mahasiswa itu yang pertama, dan nanti setelah kalau itu dipublish itu akan ketahuan itu. Rekan ketua mahasiswa itu terlibat di situ dengan melihat nama yang tercantum di dalam itu identitas luaran itu kan dipublish, nanti akan kelihatan nama mahasiswa pertama. Itu menunjukkan clear. Jelas, Pak. Nah, jadi mahasiswa itu akan terlihat di situ, dia terlibat di situ. Tapi untuk sementara video belum menjadi sebagai kewajiban, hanya yang
utama adalah artikelnya itu dengan mahasiswa nama pertama itu sudah otomatis dia akan terlibat di dalam kegiatan itu. Iya. Oke. Jadi saya kira gitu Pak Damora ya. Ini yang teman-teman mahasiswa sebenarnya kita ingin untuk mahasiswa ini harus dilibatkan dalam kegiatan Tridharma, terutama dalam hal konferensi-konferensi nasional atau internasional, karena untuk meningkatkan IQ dari masing-masing program studi. Ini wajib, nggak bisa kita lepas dari ini. Peran mahasiswa dalam bekerja bersama-sama dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sampai dengan kita bisa buat presentasi dan sebagainya. Ini sudah sekarang menjadi kewajiban mahasiswa karena ini kita nggak bisa lagi menghindari IQ. IQ itu kan program apa yang diminta dari Kemendikbud menjadi kewajiban dari universitas yang disampaikan ke seluruh subsakker untuk membuat program-program yang melibatkan mahasiswa. Ini tujuannya apa? Nanti pada saat beberapa tahun ke depan itu sebagai bukti bahwa mahasiswa terlibat. Ini salah satu meningkatkan penilaian dalam akreditasi. Cuma karena tadi sudah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan luaran wajib, luaran tambahan, dan menghindari plagiat dan sebagainya, sehingga udahlah kita nggak bisa terkecuali ada artikel lain ya. Tadinya saya pikir untuk bagaimana saya bisa libatkan mahasiswa supaya ini bisa mengembangkan IQ ya. IQ tuh apa? Saya lupa tuh pada Mora IQ adalah kinerja IQ itu singkatannya. Bentar, saya juga agak lupa Pak. Itu ada semacam kayak apa ya? Semacam kayak keterangan dari Kemendikbud untuk melibatkan aktivitas dari kegiatan kampus. Itu ada mahasiswa ikut turut aktif, terus ikut partisipasi di penelitian. Dan IQ itu adalah indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu dari itu akan satu garis itu penilaian terhadap universitas akan isi subsatker yang dia menjalankan IQ itu indikator kinerja utama itu yang tertuang dalam perjanjian kerja dekan masing-masing fakultas dengan rektor. Jadi semua dekan kan ada perjanjian kerja. Nah, dalam perjanjian kerja itu poin-poin IQ, indikator kinerja utama itu ada semua dalam pointer itu, dalam perjanjian kerja dosen dengan rektor. Nah, poin-poin itu antara lain salah satu ini mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar melakukan kegiatan pengabdian saja, tapi itu terlibat langsung misalnya dalam luaran-luaran, misalnya konferensi internasional, konferensi nasional. Itu. Jadi indikator kinerja utama yang ada di dalam perjanjian kerja antara dekan sama rektor. Nah, itu ditagih itu. Nah, rektor ini kan dia harus juga memenuhi permintaan dari Kemendikbud yang mereka minta program IQ itu harus dilaksanakan secara realistis. Nah, karena rektor juga sudah perjanjian kerjasama sama Kemendikbud, maka breakdown ke bawah rektor buat perjanjian kerja sama dekan. Nah, dekan ini turun ke bawah ke dosen-dosen, kemudian melibatkan mahasiswa. Nah, dengan ada bukti-bukti tadi Pak Saiful. Bukti-bukti berarti ada surat skep dekan, keterlibat mahasiswa dalam kegiatan penelitian, kemudian jika ada seminar, jika telah dipublish, artikelnya itu sebagai bukti, karena nanti bisa lihat bukti mahasiswa dia sebagai penulis pertama. Ya clear, Pak Ahmed, itu clear. Secara aturan clear jadinya. Maksud saya kalau memang kita buat bukan sedikit di luar aturan, nah
kita bikin dalam rangka menolong atau memenuhi permintaan tadi yang tekan kontrak yang tekan dengan. Iya, jadi mahasiswa sekarang ini sudah nggak bisa sama dengan mahasiswa zaman dulu. Mahasiswa sekarang itu ikut berkewajiban. Nah, tapi tergantung dari dosennya untuk bagaimana caranya dia memikirkan bagaimana melibatkan mahasiswa dalam berbagai hal, terutama di bidang Tridharma. Ada Mora, linknya ditaruh di itu dong Pak, link IKU itu di chat tadi. Udah Pak, udah saya kirim di ini di chat room, Pak. Iya di chat room Pak ya. Udah saya kirim di chat room. Terus ini guidance-nya atau panduannya ini saya kirim di sini di chat room-nya. Nah, jadi ini yang hadir mahasiswa sudah 3 orang, Sandia, Idris sama siapa? Bima Sakti ya? Iya. Masih ada mereka masih ada bertiga? Masih ada. Iya. Nah, jadi itu untuk diketahui juga ya, para mahasiswa ini bukan semata-mata dosen itu seenaknya aja libatkan mahasiswa, bukan itu. Ini karena ini ada program ini yang harus menjadi kewajiban dosen untuk wajib melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswa harus tahu juga bagaimana program IKU yang dari Kemendikbud ini menjadi kewajiban untuk dijalankan oleh seluruh universitas, seluruh fakultas, dan perangkatnya yang di dalamnya itu termasuk dosen dan mahasiswa. Ini semua dipantau ini dalam hal penilaian nanti pada saat misalnya sekarang teknik perkapalan akreditasi sudah B. Nah, kalau dia mau naikkan grade ke A, ini pointer-pointer ini yang nanti akan jadi penilaian utama. Berapa banyak sih dalam jangka 4 tahun ini mahasiswa sudah terlibat, apa saja. Ya kalau ini nggak ada berarti sulit untuk menaikkan grade. Begitu Pak Saiful. Ya, clear Pak Amit, makasih, clear. Kemarin untuk akreditasi perkapalan, syukur sudah naik ke B. Kemarin ada beberapa kegiatan mahasiswa yang sudah kita libatkan dalam Tridharma, kemudian saya cantumkan paten yang telah prodi kapal telah peroleh itu semua. Dan itu menurut saya kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi lain, kita ini kan masih sangat minimal ini. Kalau yang program tinggi lain kayak program dari universitas lain kayak UI, ITS, wah itu sudah banyak sekali kegiatan yang melibatkan mahasiswa itu. Sehingga kalau sampai nilai A itu ya itu dia akan jadi dari ban PT itu dia akan mengacu pada program IKU yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Semua ini dicanangkan oleh Kemendikbud yang baru ini. Nah, ini harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan ya kita tertinggal. Oke. Nah, jadi karena kita tadi sudah sampaikan hal-hal, saya tadinya niatnya cuma itu, gimana ini libatkan mahasiswa. Cuma di sisi lain ini kan kita perhatikan luaran wajib dari penelitian kita ini kan harus kita utamakan. Nah, kalau memang mau ada konferensi nasional atau internasional, mungkin dari mahasiswa punya ada artikel apa yang bisa dibuat gitu, ada temuan-temuan apa yang sederhana lalu dituangkan dalam artikel untuk bisa diseminarkan. Jadi mungkin terlepas dari bukan penelitian dilakukan, mungkin ada ide-ide yang bisa dibuat untuk artikel untuk bisa diseminarkan gitu. Jadi banyak sekali nih. Oke, saya kira itu aja pada Mora. Ya.
Ya, untuk itu sementara itu aja dulu Pak, karena kita fokus ke paten. Jadi eh, untuk apa? Untuk patennya, karena itu adalah eh, kontrak yang diminta oleh LPPM untuk renov, itu adalah dia meminta paten keluaran utamanya, karena sedangkan syarat dari paten itu tidak boleh ada kesamaan Pak ya, dari hal apa, seminar nasional, seminar internasional, jurnal, itu tidak boleh ada kesamaan dari paten yang didaftarkan. Oke, dari mahasiswa gimana? Ya mungkin nanti kalau mahasiswa nanti ini sebagai himbauan aja, jadi tidak hanya kita mengikuti Tridharma bidang pendidikan saja, tapi mungkin ada ide motivasi yang kreatif dari mahasiswa bikin bagaimana ada sesuatu kegiatan baru di prodinya masing-masing. Mungkin dipikirkan, nah ini bisa kita buat artikel misalnya untuk siap-siap kita cari konferensi atau jurnal konferensi yang jurnal nasional atau internasional yang mana bisa kita sekarang ini yang bisa kita masukkan. Sekarang ini kan sebatas skripsi mahasiswa yang dibuat pada akhir semester itu, nah, itu kan berkewajiban untuk harus submit ke jurnal. Cuma jurnal yang disediakan kan jurnal fakultas, jurnal prodi. Tapi kalau kita lakukan ada satu kegiatan inovasi, kita buatkan artikel lalu kita tuangkan dalam jurnal nasional, internasional, atau seminar nasional atau seminar internasional, itu lebih bagus. Dan itu ada biayanya. Kalau memang biaya yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab dari prodi. Karena itu adalah program daripada fakultas yang melibatkan prodi untuk bisa melibatkan mahasiswa dalam rangka pengembangan IQ dari masing-masing prodi. Nanti biaya yang ditimbulkan akan dibayar sama fakultas. Yang penting itu ada ide, ada inovasi apa, dan ini merupakan satu kegiatan misalnya yang baru gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masukkan ke jurnal-jurnal nasional atau internasional atau conference gitu. Jadi jangan hanya mikirkan mengajar sama kerja-kerja tugas saja. Ini sudah beda sama yang ini benar-benar ini dikejar semua bahasa itu. Kalau kita tidak bisa ikut, ya risikonya akreditasi ini monoton aja sudah mendatar terus itu. Oke, saya kira itu aja Pak Damora. Jadi kita sepakat. Ya, Pak Amir gitu aja. Karena kita fokus ke paten Pak, ke paten utamanya. Ya, oke. Jadi kita sudah sepakat untuk keluaran kita tidak lanjutkan untuk konferensi internasional. Nanti kita cari bahan lain saja. Ya, dengan demikian. Kalau memang sudah nggak ada lagi yang ditanyakan dari mahasiswa, masih ada dari mahasiswa ada yang ingin tanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk yang seminar yang di PPNS nggak jadi, Pak? Yang di mana? Yang di PPNS tadi apa tetap jadi, Pak? PPNS yang dikirim sama Pak Damora ya? Iya, Pak. Itu PPNS ICSOT. Iya, yang ada PPNS, Pak. Oh itu. Yang mana PPNS sih? Yang ini Pak, Politeknik Perkapalan, yang ini. Oh itu penyelenggara, iya. Penyelenggara. Iya, PPNS disingkatnya. Oh iya, penyelenggara dari Politeknik PPNS. Ya, cuma mereka lakukan kegiatan konferensi internasional. Ya, maksud saya kalau untuk materi yang heating tools ini tadi sudah kita pertimbangkan
kita tidak usah kita masukkan lagi dulu ke konferensi internasional PPNS ini ya. Karena takutnya nanti, tadi yang sudah disampaikan, takutnya nanti paten yang dikalahkan, padahal paten itu kan luaran wajib. Oleh karena itu, kalau memang ada materi lain yang bisa kita manfaatkan untuk konferensi PPNS ini, itu lebih bagus. Selain hitting tools. Ya. Oh, ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Idris tadi ada ya? Idris? Iya Pak, ada Pak. Gimana menurut Idris? Saya ikut aja deh Pak. Jadi nanti kalau di elektro itu, kan elektro ini kan baru nih. Mungkin dari kegiatan-kegiatan praktikum terus ada muncul ide ya untuk buat sesuatu yang mungkin karya yang baru gitu ya. Nah ini usahakan bisa dituangkan dalam artikel supaya jaga-jaga kalau ada poster untuk jurnal nasional, jurnal internasional atau konferensi nasional ini bisa dimanfaatkan. Dan nggak usah takut biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab fakultas. Ya Idris ya? Iya Pak. Iya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pertemuan Zoom Meet pada kesempatan ini kita tidak melanjutkan konferensi internasional PPNS, kita konsentrasi aja pada luaran wajib, yaitu paten dan ada buku ISBN. Ya, nanti setelah kalau misalnya itu sudah terbit, mungkin nanti baru kita mau ada ya poster lain yang mungkin bisa kita ikutkan, kita nanti buat lagi artikel yang mungkin bisa modifikasi kalimat ya. Jadi sementara ini kita tidak konsen ke itu lagi. Baik, dengan demikian saya akhiri pertemuan Zoom Meet pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya saya matikan Pak ya, Ya. nonaktifkan. Oke ya.